Pertanyaan
Gunting. Gunting. Hijau kan? Udah. Belum lah. Oh yang hijau muda belum? Coklat. Hijaunya belum ada. Coklat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mengadakan lagi pertemuan di komunitas praktisi kita. Di sini saya akan membagi praktik baik yang saya dapat selama saya mengikuti program guru penggerak. Pada modul yang saya dapat di program guru penggerak, di situ ada sekarang yang namanya RPP berdiferensiasi. Sebenarnya RPP berdiferensiasi itu sama aja, kita nggak ada mengubah RPP itu harus kita ubah, harus kayak mana, oh ganti RPP, bukan Bapak Ibu, RPP-nya tetap RPP yang sudah kita buat sebelumnya. Cuma di sini mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena di sini Bu, kita harus memperhatikan dari kurikulum yang ada dari kementerian kita, juga kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator dan asesmennya. Dan pada murid kita harus memperhatikan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kesiapan murid tersebut. Nah, kesiapannya cepat lambatnya kah, konkret kah, abstrak kah, sederhana, kompleks, mandiri atau butuh bantuan. Karena setiap anak murid itu berbeda-beda, Bu. Nggak ada anak murid yang sama. Dia pintar ini, si ini juga harus pintar itu. Kita sekarang tidak bisa lagi, karena kita sekarang melakukan pembelajaran memang yang berpihak pada murid. Berarti apa yang murid mampu, itu yang kita kembangkan atau yang kita asah. Jadi pada RPP pembelajaran berdiferensiasi ini, kita perhatikan dulu, Bu, kesiapan anaknya. Contohnya, saya sendiri aja, Bu, pernah mengajar di kelas 5, itu ada anak yang tidak bisa membaca. Kalau dulu saya melakukannya harus bisa membaca, kan gitu. Sebenarnya dia itu, Bu, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Bagaimana caranya kita membedakan dia dan anak lain? Belum tentu dia itu bodoh. Contohnya anak yang nggak bisa membaca itu seharusnya dia apabila ada pembelajaran bahasa Indonesia, ini misalnya kita suruh buat puisi. Nah, pada pembelajaran puisi itu anak yang tidak bisa membaca, bisa kita suruh tes langsung aja. Mungkin ingatannya lebih kuat daripada anak yang bisa membaca. Nah, dia bisa presentasi langsung. Itu contohnya dari kesiapan dia. Atau kalau misalnya anak yang sudah bisa membaca, kita suruh buat dulu puisi itu, baru bacakan ke depan. Tapi kalau anak yang tidak bisa membaca itu, coba kita suruh presentasi dia ke depan. Nah, yang selanjutnya dari minat anak-anak. Anak-anak ini ada yang suka olahraga, ada yang suka menggambar. Iya benar kan Pak? Bu, jadi kita lihat dari minat dia itu. Dia itu hobinya kemana? Menari.
Dari gambar itu dia mungkin akan tahu, oh ini kemari. Nanti apabila kita berikan tugas ke dia, itu dia mau menugaskannya itu apakah mau presentasi langsung, karena ada juga sebagian anak-anak dia suka memang tampil di depan. Ada sebagian anak-anak dia memang sukanya menulis mengarang dulu. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu menurut profil belajar atau gaya kecerdasan latar belakang dan lain-lainnya. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini itu ada 3 tahapan, sama juga Bu. Kita kan ada kegiatan awal, ya kan? Kegiatan inti, kegiatan penutup, kan gitu juga. Ini juga seperti itu, sama, nggak ada yang berbeda. Cuman berbedanya bahasa Inggris kayaknya ya. apanya Bu? Kayaknya bahasa Inggrisnya juga ada di dunia. Ini berdiferensiasi itu. Mungkin Pahamnya kayaknya apa? Cuma kata-katanya aja. Mungkin kita selama ini udah lakukan, kan gitu. Ada anak-anak yang mau kayak gini, kita arahkan dia ke situ. Cuman kita nggak tahu bahwa itu namanya berdiferensiasi. RPP-nya nggak ada yang berubah, cuman caranya itu kita harus memilahkan anak itu maunya apa dari kesiapannya, apa dari minatnya atau dari profil dia. Nah, mungkin di sini pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 proses di situ nanti. Kita proses yang ada proses demi proses itu nanti sampai menghasilkan ada produk. Nah, produk itulah yang saya bilang tadi, seperti yang